Selamat pagi Opa Oma, kita berjumpa lagi dalam acara Sapaan Lansia. Tentunya Opa Oma sekarang masih senang ya, kita baru merayakan Imlek, hatinya gembira, senang, sukacita. Opa Oma, kita berjumpa lagi dalam acara Sapaan Lansia di mana kita kembali berjumpa walau kita tidak berhadapan muka, tapi kita boleh saling menyapa sambil melihat dengan secara online. Opa Oma sekalian, kita juga sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan hati yang gembira, hati yang bersukacita, kita boleh menyiapkan diri kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Opa Oma sekalian, entah kapan pun kita akan bertemu kembali di gereja, biarlah kita tetap menanti waktu itu dengan penuh harapan, dengan sukacita, dengan senantiasa percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Opa Oma, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berkumpul secara online untuk kembali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Berkati hamba-Mu, urapi dia dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman itu menjadi kekuatan, penghiburan, pengajaran bagi kami semua. Biarlah ibadah online ini, Sapaan Lansia ini berjalan dari awal sampai akhir, biarlah hanya untuk hormat, kepujian, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Opa dan Oma, mari kita membaca Alkitab. Kita buka surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita membaca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Opa dan Oma, sebagai murid Kristus,
kita diperintahkan Yesus untuk berubah menjadi semakin sempurna sama seperti yang dikehendaki Allah yang kita perlihatkan dalam hidup keseharian kita. Bagaimanakah kita bisa terus mengalami perubahan hidup yang semakin baik dalam hidup kita? Rasul Paulus katakan dalam surat Roma pasal 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apakah yang dimaksud dengan pembaruan budi? Pembaruan budi adalah perubahan sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perubahan sikap dalam memperlakukan orang lain di mana kita semakin baik dan semakin peduli kepada orang lain. Kita jadi contoh yang baik dalam kehidupan ini bagi sesama. Perubahan sikap dan perilaku kita kepada Tuhan, di mana kita semakin rendah hati dan mau semakin taat kepada Tuhan. Perubahan sikap dan perilaku pada diri sendiri, di mana kita semakin melihat diri kita begitu dicintai Allah dan Allah selalu memberikan yang baik bagi kita. Semua perubahan ini akan menolong kita untuk semakin berubah menjadi semakin baik setiap harinya. Kita akan menjadi terang dan garam kehidupan bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya hendak membacakan sebuah puisi karangan Ibu Desi Effendi, yaitu judulnya Tonggak Keluarga. Tua, susah diajak bicara. Tua, susah ini, susah itu. Tua, susah segala. Kata itu seakan sudah biasa. Tidak ada yang bantah, sudah biasa. Tapi, adakah yang bicara sadar? Semua orang akan jadi tua? Aku yakin tidak, karena yang bicara masih muda. Dan seakan tidak akan jadi tua, tidak akan. Sobat dan kerabat, semua orang tua akan usaha tak jadi beban, tak jadi pemberat siapa dan siapa. Tapi ini Allah. Mari kita bicara apa adanya. Puluh tahun kerja, puluh tahun rasa suka dan duka, puluh tahun terjang segala. Juga kata keras dan muka ganas. Buat siapa? Buat siapa? Buat anak cucu tercinta. Ku antar mereka untuk bisa usaha. Tak ada pikir untuk minta balas jasa. Tidak dan tidak. Yang ada cuma kerja dan kerja. Pagi buta, kepala sudah penuh rencana. Teriknya siang tidak dirasa. Lebatnya hujan, gak apa. Apalagi perut lapar, bukan apa-apa. Kerja, kerja, dan kerja. Malam buta baru terasa, ketika tulang seakan lepas entah kemana. Lemas, semua buat siapa? Keluarga. Iya, ketika itu semua bahagia. Semua ada, semua bahagia. Itulah sobat dan kerabat, hidup berupaya buat keluarga tercinta, lupa waktu dan tenaga. Aku sudah penuhi tugas yang ada. Sekarang aku tua, aku lansia, tapi aku bahagia. Sudah penuhi tugas jiwa dan raga. Semua bisa karena aku pegang Tuhan yang esa. Dengan Tuhan yang akbar, aku kuat untuk semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih hamba si tua sudah bisa jadi tonggak keluarga. Dan jadi tonggak buat suka
dan duka lara. Tapi kenapa ada suara, tua, susah diajak bicara, tua, susah segala. Adakah yang tahu kenapa? Adakah yang tahu mengapa? Hahaha, biarlah jadi bahan bicara. Hahaha, biarlah jadi bahan terka dan terka. Jadi tua, jadi lansia itu gimana? Silakan sobat dan kerabat, terka dan terka dan terka. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kali ini yang berulang tahun tanggal 13 Februari Ibu Marta Setiadi, tanggal 14 Bapak Rudi Alung dan Ibu Esti WK. Selamat ulang tahun, sehat-sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Buat Ibu Widyati Samudra, kami atas nama Komisi Lansia mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya untuk kepentingan acara ini, juga untuk Zoom PA Lansia. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Mari kita tutup acara ini dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kalau acara ini boleh berjalan dengan lancar, semua itu karena anugerah-Mu ya Bapa. Buat Ibu Marta, Pak Rudi Alung dan Ibu Esti yang berulang tahun, kiranya boleh mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan di tengah-tengah keluarganya dengan bertambahnya umur. Bapa, di dalam suasana pandemi yang masih mencekam ini, kiranya kami semua boleh diberi kekuatan dan tetap semangat meskipun banyak pergumulan yang kami hadapi. Kami boleh tetap teguh dan tetap berpegang kepadamu ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin.